Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kenali, nama aku Madina. Aku mahasiswi Politeknik Negeri Samarinda, jurusan akuntansi, prodi akuntansi manajerial dengan NIM 2651060. Pada kesempatan kali ini, aku mau bahas tentang masalah internasional dalam akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen membantu dalam mengembangkan keterampilan bisnis dan keuangan yang penting dalam perusahaan internasional. Tugas akuntan manajemen di perusahaan internasional lebih kompleks karena bisnis global seringkali penuh dengan ambiguitas dan perubahan konstan. Mereka harus selalu mengikuti perkembangan dalam berbagai aspek, termasuk sistem informasi, pemasaran, manajemen, politik, dan juga ekonomi. Selain itu, pemahaman tentang standar akuntansi keuangan dari berbagai negara adalah suatu keharusan. Perusahaan internasional dapat membangun kehadiran mereka melalui impor, ekspor, akuisisi perusahaan anak, dan juga keterlibatan dalam joint venture. Akuntan manajemen juga harus mempertimbangkan ekspor perusahaan terhadap risiko transaksi, ekonomi, dan translasi, serta menggunakan strategi hedging untuk mengurangi risiko ini. Perusahaan multinasional sering mengadopsi desentralisasi untuk memungkinkan manajer lokal membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan informasi lokal. Ini juga membantu melatih dan memotivasi manajer lokal serta memungkinkan manajemen puncak fokus pada masalah jangka panjang seperti perencanaan strategis daripada operasi sehari-hari. Faktor lingkungan seperti faktor sosial, ekonomi, politik, hukum, dan budaya dapat mempengaruhi kinerja perusahaan multinasional. Oleh karena itu, evaluasi kinerja seharusnya memisahkan hasil dari berbagai faktor lingkungan yang tidak dapat dikontrol oleh manajer. Masalah harga transfer muncul ketika divisi dalam perusahaan memproduksi produk yang digunakan oleh divisi lain. Perusahaan multinasional dapat menggunakan harga transfer untuk tujuan evaluasi kinerja dan manfaat pajak dengan messenger pendapatan dan biaya antar negara. MNC juga dihadapkan pada masalah yang berbeda di berbagai negara. Mereka harus mempertimbangkan apakah kebiasaan bisnis tertentu sesuai dengan kode etik perusahaan. Balance scorecard yang diperkenalkan oleh Kaplan dan Norton adalah alat penting untuk mengukur kinerja perusahaan dari berbagai perspektif, termasuk keuangan dan non-keuangan, serta untuk memastikan strategi perusahaan dijalankan dengan baik. Selanjutnya adalah perspektif keuangan. Pengukuran kinerja keuangan akan menunjukkan apakah perencanaan dan pelaksanaan strategi memberikan perbaikan yang mendasar bagi keuntungan perusahaan. Perbaikan-perbaikan ini tercermin dalam sasaran-sasaran yang secara khusus berhubungan dengan keuntungan yang terukur, pertumbuhan usaha, dan juga nilai pemegang saham. Lalu, perspektif pelanggan. Pentingnya fokus pada pelanggan dan kepuasan pelanggan dalam filosofi manajemen terkini adalah jelas. Kepuasan pelanggan adalah indikator utama karena ketidakpuasan pelanggan dapat menyebabkan kehilangan pelanggan di masa depan. Meskipun kinerja keuangan saat ini baik, perspektif pelanggan mencakup pengukuran ini, inti pelanggan, dan proporsi nilai pelanggan. Selanjutnya adalah perspektif proses bisnis internal. Di sini, manajemen mengidentifikasi proses internal bisnis yang kritis yang harus diunggulkan perusahaan. Scorecard dalam perspektif ini memungkinkan manajer untuk mengetahui seberapa baik bisnis mereka berjalan dan apakah produk dan atau jasa mereka sesuai dengan spesifikasi pelanggan. Perspektif ini harus didesain dengan hati-hati oleh mereka yang paling mengetahui bisnis atau misi perusahaan yang mungkin tidak dapat dilakukan oleh konsultan luar. Selanjutnya adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Ini adalah proses pembelajaran dan pertumbuhan yang bersumber dari faktor sumber daya manusia, sistem, dan prosedur organisasi, termasuk dalam perspektif ini adalah pelatihan pegawai dan budaya perusahaan yang berhubungan dengan perbaikan individu dan organisasi. Dalam organisasi knowledge worker, manusia adalah sumber daya utama dalam berbagai kasus. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan merupakan fondasi keberhasilan bagi knowledge worker organization dengan tetap memperhatikan faktor sistem dan organisasi. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini adalah kita memahami bahwa akuntansi manajemen memiliki peran kunci dalam perusahaan internasional dengan fokus pada pengembangan keterampilan bisnis, pemahaman standar akuntansi, dan juga manajemen risiko.
Penekanan pada kepuasan pelanggan adalah faktor utama dalam filosofi manajemen terkini karena ketidakpuasan pelanggan dapat berdampak negatif pada bisnis di masa depan. Bahkan, jika kinerja keuangan saat ini baik, balance scorecard adalah alat yang paling penting untuk mengukur kinerja perusahaan dari berbagai perspektif, termasuk keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan juga pembelajaran serta pertumbuhan. Evaluasi kinerja perusahaan multinasional juga harus mempertimbangkan faktor lingkungan, harga transfer, dan masalah etika yang berbeda di berbagai negara. Melalui pendekatan holistik ini, perusahaan dapat mengidentifikasi area perbaikan dan memastikan pelaksanaan strategi yang sukses. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata atau kekurangan di dalam video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.